Finalis, ini dia Grand Final. Memang panas tidak bisa dipungkiri, tapi satu hal, RRQ harus bangkit, RRQ harus reset, karena kalau tidak ini akan menjadi match point 0. Betul. Setiap game akan menjadi penting dan kita akan menuju ke game yang ketiga di Best of 7 Grand Final. Let's go Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat mesinnya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari FPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah tambahin CC-nya di awal sehingga Sans sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kendor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane-nya biasanya akan membantu Tifa dan mendapatkan kemenangan. Yep. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan gertak. soalnya Beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah pergerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur karena nampaknya Purify-nya kembali dan flicker. Good play! Terjadi di arah mid lane, gila Sans! Dan bahkan sudah termesin yang on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. G-Boy tidak mau defensif, tapi Dairon tidak akan melepaskan G-Boy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan dari Sword Giant tidak bisa dibendung. Dan damage tambahan dan langsung menambah lane. Lutfi ter-take down. Dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simonik. Bahkan G-Boy kerjaan untuk pulang. Karena pergerakan dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan oleh RRQ cukup cepat. Mereka berubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle 1 dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 4-9, ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya tsunami slate. Tapi dengan damage yang diberikan dari Dairon itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap press. Toy, di arah bottom lane mencoba mendapatkan Sapero, tapi Purify bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia akin lebih unggul lagi. Tapi G-Boy, this is my boy, Tsunami Slave, tanpa following up damage, bahkan hilang. Instant pick off, 3 poin. Onyx tertinggal dan sang raja mulai bangkit. Itu dia, reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun, ya bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage, mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk Tim Onyx dan ingat, para pasukan dari Tim Onyx
mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, Depakan Sun ngambil slam. Keyboy menjadi pilihan utama Depakan. Raging Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim Mararkyu. San menjadi target utama, pada dasar dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini tidak dari seorang San. Dan San mencoba untuk bertarik pancana. Para pasukan dari tim Mararkyu mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya Sunfade dan S-Track yang cukup menakutkan, membuat tim Mararkyu akhirnya mundur. Oke, dan Suzuki hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Orange Buff. Oke, tidak bisa dibendung, tapi Red Bull dan Point dan bahkan apa kelakuan dia malah menengkelapkan Lempe. Sapphire ter-takedown, double kill from Toy. Dua rookie monster di top laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya Sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya objektif dari turret, dari internal, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya dua item yang sudah selesai. Dua item gold laner, satu turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sun yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi gak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia gak mau terlalu terburu-buru untuk turtle-nya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba melakukan zoning out terhadap seorang Keyboy. Raging Sestrom for defensive Prince menjadi target utama. Flicker for defensive dari seorang Keyboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu aja loh. Keyboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Keyboy ke atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1-2. Ini turret, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Membuat waktu yang mahal, membuat Keyboy tidak pulang, Kairi nggak punya space karena jungle, dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzuki tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold, tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke. Jadi dua kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. Penting-penting ya, karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Tapi lihat saat di depan sana, Purify Game, Sam the Defender, Restrek mencoba dihindari dan kill Sans. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. iya Angkara Sans ya, benar-benar wings by wingsnya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap Leader Ice Track dari Rin. Yes, burung bukan sebarang burung. Bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane, maka coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Beast, tapi The Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle lagi dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke, tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ, terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih, bahkan siapapun yang ada di depan, even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup, karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya, itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke, tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga, udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, flicker! Oh, bakalan suara Tsunami Slam!
Sans gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Restrict dari Sans. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Oke. Dan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif full, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Hidok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sans sudah kembali lagi hadir ke lane of dance. Pada SM jadi bilang utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Hidok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Zoning out yang terjadi, fokus ke arah base, dan Zaman Force akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Luffy mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Luffy cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga Tyrant! Tepakan! Lihat, para pasukan dari tim RRQ memporak-porandakan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kalian cukup banyak. Best terbuka sangat besar. Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Sun bisa pesantren. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia, the winner di game yang ketiga, RRQ. Itu dia, Grand Final bukan bicara tentang strategi belaka, tapi mentalitas. Reset begitu cepat.